Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi nikmatil imani wal islam wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang indah dan mulia kita berhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini kita ditakdirkan bersama-sama di masjid ini, sama-sama melaksanakan salat maghrib. Kita bersilaturahim dan insya Allah antara maghrib dan isya ini kita akan bertukar pengetahuan, bertukar pandangan terkait dengan jalan-jalan keselamatan kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengajak, mari kita terus memperbanyak selawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita banyak berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diakui sebagai pengikut setianya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kepada saya dipercayakan untuk mengisi kajian di malam pertama Tour Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah ini. Saya merasa bersyukur, merasa berterima kasih karena Nabi pernah katakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum haqqat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazala alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah. Kalau kita berada di satu majelis, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bicara-bicara tentang agama ini, satu ayat, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Haqqat alaihimul malaikah. Nafurnu tawe malaikat. Nafattoninni. Kemudian Allah menebar rahmatnya. Nafaturunani ketenangan tungke dia kita. Dan Allah ingat-ingat kita narampe-rampe ketika bertemu makhluknya yang lain. Masya Allah. Makanya kebersamaan kita, apalagi rumah Allah, memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Insya Allah keridaan dan keberkahan Allah sangat terbuka untuk kita semua. Selanjutnya, sekarang kita sudah berada di pekan kedua bulan Desember. Artinya sesaat lagi tahun 2023 akan meninggalkan kita. Usia kita bertambah, tapi kesempatan hidup yang Allah siapkan untuk kita di bumi ini semakin berkurang. Semakin berkurang. Makanya di surah Al-Hasyr ayat 18 Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Pandanglah dirimu, tangga-tangga kiro, apa yang kamu sudah kerjakan demi keselamatanmu nanti kepada materi. Dari puang Allah Ta'ala nafaring raniki, coba analisa apa yang kamu pernah lakukan untuk keselamatanmu kalau kamu sudah mati. Wattaqullah, kemudian atau bertakwa, tingkatkan takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah nai semanen roh apa yang pernah kita kerjakan. Ya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita merenungi masa-masa lalu kita. Katakanlah di tahun 2023 ini dari Januari sampai sekarang, engkau agak peningkatan iman dan takwa kita dibanding tahun 2022. Ia kena gagal peningkatan. Menurut pandangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita ini termasuk orang merugi. Kenapa? Fedek mah yang ajalnya. Lebih celaka lagi kalau ada orang maka kesina ditepuk na takwa di tahun 2022 dibanding tahun ini. Yang beruntung yang ada peningkatannya, yang ada kemajuan. Makanya sejalan dengan itu, Khalifah Umar bin Khattab memberi nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pada hisab memen lenu, ya, rekin memen rojak jaksi bahwa disyukura di pugau sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Artinya kita diajak untuk melakukan perenungan, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita sudah tekuni, mari kita tingkatkan. Apa yang belum baik, usahakan supaya ke depan itu yang menjadi prioritas diperbaiki. Dengan melakukan perhitungan-perhitungan menghisap diri, maka kita bisa menetapkan apa yang sebaiknya diperbaiki di masa datang. Kalau pandangannya Imam Ghazali terkait dengan masalah hisab ini, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Imam Ghazali mengatakan ini sangat penting. Kenapa? Ia roh Allah Ta'ala nai semanan na perhatikan semua yang kita kerjakan. Bisyarai, kedo-kedoe, Allah perhatikan semuanya dan nanti dimintai pertanggungjawaban. Makanya dengan selalu menghisap diri, menghitung-hitung, maka pertanggungjawaban nanti akan menjadi ringan karena otomatis dengan menyadari kesalahan-kesalahan kita banyak bertaubat. Dengan menyadari masih banyak kesalahan-kesalahan kita akan melakukan perbaikan. Makanya menurut Imam Ghazali itu sangat penting bagi setiap orang. Kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim, pandangannya, ya, setiap kita mau melakukan sesuatu, apa saja yang kita mau kerjakan, adakan dulu perhitungan. Apa sih sosok mua syariat agama yang kena dia. Jadi orang yang mau lebih baik ke depannya, maka apa saja yang mau dilakukan
sebaiknya lebih dahulu direken-reken meni si syusyuk mua atau nak gamai sesuai syariat agama atau tidak. Kemudian pandangan lain mengatakan bermuhasabah itu sebaiknya dilakukan setiap pagi dan sore. Di pagi hari kita beraktivitas, ya. Maka di sore harinya itu kita akan mengevaluasi apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu. Dengan demikian, kita selalu menyadari bahwa apapun yang kita lakukan ini nanti akan dipertanggungjawabkan dan bisa kita ukur. Apalagi kalau memasuki tahun 2024. Memang seharusnya kita ini banyak bermuhasabah, merenungi masa lalu supaya tahun 2024 bisa lebih baik dibanding tahun sekarang. Saudaraku, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara penting, perkara pokok dalam agama kita. Hendaknya selalu menjadi bahan evaluasi. Kalau kita betul-betul ingin ke depan lebih bagus dibanding dengan saat ini. Yang pertama, dari aspek ketauhidan kita, iman kita, ya, yang perlu menjadi pertanyaan, ya, apakah setiap saat kita sudah merasakan bahwa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, dimanapun kita berada, apakah kita sudah selalu menyadari bahwa kita bersama dengan Allah? Yakun na'ba, mari kita hadirkan kesadaran itu. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Uji budak wa kadai izadaan. Jadi Allah itu maha tahu sampai apa yang ada di hati kita, Allah itu tahu. Dengan menyadari bahwa kita selalu bersama dengan Allah kapan dan dimanapun berada, sudah pasti kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Nah, mungkin kita melakukan kesalahan dengan sengaja. Kotulu disadari muiro bahwa kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dihadirkan. Kenapa kita bisa keluar dari syariat, melanggar aturan agama? Karena kita ini belum merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian, apakah kita ini sudah betul-betul cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu sudah nyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad kawannya Roma. Kalau mereka itu sungguh-sungguh mencintai aku dan berharap agar aku juga mencintai, ikut nasyol Muhammad. Jadi kita ini memaksimalkan usaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa cinta dan rindu kepada Allah sudah bersemi di hati kita, di dada kita, maka sudah pasti ketika kita melakukan ibadah kepada Allah ada perasaan bahagia, ada perasaan nyaman. Karena rasa cinta dan rindu itu sebaliknya, konna piro rasa cinta dan rindu dikuangi. Di sanalah kita kadang melakukan ibadah asal dari. Yang penting melepaskan kewajiban. Makanya
Kalau selama ini kita lakukan ibadah, belum terasa kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah, belum merasa nyaman, belum merasa bahagia ketika kita melakukan ibadah itu, inilah yang perlu diperbaiki. Itu yang perlu diperbaiki. Apalagi katakanlah sholat, seandainya Allah bisa kita lihat, siolo kita tipuannya. Seandainya suara Allah bisa kita dengar, maka bisa ribuannya. Makanya kalau rasa cinta dan rindu kepada Allah ini ada, lalu kita melaksanakan sholat, di sana kita akan merasa nyaman, merasa tenang, karena seakan kita ini berjumpa dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lain. Tidak ada ibadah yang terasa berat kita lakukan kalau rasa cinta dan rindu itu ada. Tapi kalau itu yang tidak ada, di sanalah kadang kita merasa berat untuk melakukan suatu ibadah. Makanya sebagai bahan untuk terus memperbaiki diri, termasuk perkara hadirnya rasa cinta dan rindu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita ini sudah betul-betul selalu bersama dengan Allah, ada rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan mendorong kita selalu berpegang teguh kepada tuntunannya. Apa saja yang disyariatkan kepada kita, hukum-hukum apa saja yang telah disampaikan kepada kita, sami'na wa ata'na, itu akan hadir. Makanya saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, kita mengevaluasi diri. Sisi lain yang perlu menjadi perhatian kita adalah faktor ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan jin dan manusia di muka bumi ini. Tugas utamanya menghambakan diri. Sadia tawenato wangalatan sadia tenato. Ada nasai samiatoran na pongila po diterima. Semuanya, ya, semuanya Allah yang menciptakan kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famasena fafuanginak peduli salama matukal rasadimundi. Makanya bersiaplah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaknya sebahagian saja hukumnya diterima, sebahagian lainnya tidak diterima. Ya. Makanya biasa kita dengar istilah udkhulu fis-silmi kafah. Allah menghendaki kita ini menjadi muslim yang sesungguhnya, yang menerima semua hukum dan syariatnya. Ya. Kemudian karena kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, diusahakan semua aktivitas keseharian kita sesuai dengan tuntunan agama sehingga bernilai ibadah semuanya. Jadi ada dua jenis ibadah, ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah pokok, ada rukunnya, ada syaratnya seperti sholat, puasa, zakat, naik haji dan sebagainya. Itu ibadah mahdah. Artinya kena nih kewajiban untuk melaksanakannya, tidak boleh lagi ditawar-tawar. Madosa itu kode dipugau. Tapi selainnya mencari rezeki, berinteraksi dengan sesama manusia,
Sesungguhnya semua aspek kehidupan keamanan itu tuntunan agama keamanan. Dan kalau kita ikuti tuntunan agama itu, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Makan diikuti tuntunan agama kita bernilai ibadah. Tidur sesuai dengan tuntunan agama bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Itulah sehingga Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Makanya perhatian kita bagaimana dalam menjalani aktivitas keseharian kita dari pagi, sore, malam, semua sesuai dengan rambu-rambu agama kita agar bernilai ibadah semuanya. Itu perhatian kita, dan itulah Islam kafah. Ya. Bagaimana cara kita bicara dengan sesama. Ya. Syaraka sapa-sapa dalil. Usahakan sesuai dengan tuntunan agama. Jangan kita memandang agama ini hanya berupa salat, puasa, naik haji, sementara yang lain-lainnya tidak disesuaikan dengan rambu-rambu agama itu. Ini semua yang akan kita usahakan supaya semakin hari semakin ada perbaikan. Karena harapan kita sama seperti yang Allah tunjukkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Elok mani ngitawe mati salama. Ya. Maka prinsipnya begitu. Menjalani hidup ini jangan semena-mena. Ajak nelot kak menjadi. Ajak nafsu diterusi. Tapi coba ikuti petunjuk agama. Agama sepuangnya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa di bumi ini serius, sungguh-sungguh memaksimalkan usahanya, barak salamah kimandu di akhirat. Akhirat nama kesingin alinon, betul-betul berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Agar sepuangnya perkara linona Allah akan ikutkan kepadanya. Nah jamit tepuannya itu. Tak perhatikan kami coba adakan penelitian orang yang serius dalam agama, ibadahnya ditekuni dengan baik, dilaksanakan dengan baik, yang jelas berpegang teguh dan berpatokan kepada petunjuk agama. Si tujuh mua itu kehidupan dunianya. Itu janji Allah. Di ayat lain, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah tidak usah ragu. Kalau ada masalahnya, ada kesulitannya, ada hambatannya, Allah yang memberi jalan keluar. Perkara rezeki, Allah yang beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah meleset dari janjinya. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kalau ada orang perhatiannya hanya dunia, habis waktunya hanya dunia, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadanya tidak akan menenteramkan pada dirinya, tidak akan membahagiakan itu, tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lebih fakomateni wa ma lahu fil akhirati min nasib. Lebih celaka lagi kalau saya bicara perkara akhirat. Makanya kita ini selalu berusaha maka masa tidak tahu agama. Semua aktivitas kita sesuai dengan rambu-rambu agama supaya semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara ibadah mahdah, saya kembali kepada perkara salat. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kalau salat ini sudah kita tunaikan dengan baik, ya. Tapi katakan saya begini, karena kita selalu mau yang lebih baik. Ya. Salat yang terbaik itu salat yang selalu dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Itu yang terbaik. Di semanan sebenarnya bicaranya salat sendirian dibanding salat berjamaah, lebih bagus salat berjamaah. Bahkan beda 27 derajat. Persoalannya, kenapa masih banyak yang senang salat sendirian, belum serius untuk salat berjamaah? Berjamaah di masjid lebih bagus dibanding dengan di luar masjid. Tapi kenapa masih banyak perhatian yang salat berjamaah di masjid kurang? Ini masalah yang perlu diperbaiki. Padahal kalau kita coba analisa petunjuk-petunjuk yang ada, iya pokoknya di masjid ke emak berjamaah, berarti kita mematuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kombangi tahu di masjid setiap waktu, sesungguhnya Allah yang memanggil kita ke rumahnya lewat mulutnya muazzin. Tolong tahu bang, tapi puan mau itu. Buktinya doanya sesudah azan. Allahumma rahma ikhwaku, hadhihi da'wati tamah, inilah panggilanmu yang sempurna. Berarti farubina puangi. Jadi orang yang tinggalkan rumahnya hadir di masjid berjamaah, itu berarti memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi panggilan Allah. Bayangkan di kaline nau dipuangi lau di bolana menghambakan diri, rokok, sujud, mapakatunale, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akui kita sebagai hamba yang patuh kepadanya. Ini. Tapi coba sebaliknya, yang kali ngamu tembang, nak jaga halangan, masagena hatue, tapi memang ada rasa malas untuk menghadiri berjamaah itu. Nah, yang dikhawatirkan kesesena senyik puangi pataru-taruan. Itu yang bahaya. Pataru-taruan itu. Batina joli, lokome nana jampai. Khawatirnya kalau kita ini bicara akal seperti ini. Yang jelas kita hadir berarti kita membuktikan tanda ketaatan kita, kepatuhan kita atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan, Allah sampaikan, indama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang Allah harapkan memakmurkan itu masjid orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya idi rawatan nafunya mata pekemua untuk memakmurkan masjid. Kita selalu hadir berjamaah di setiap waktu, berarti kita termasuk bagian memakmurkan masjid itu. Apalagi kalau bicara tentang akhirat, dalam perjalanan hidup kita di alam akhirat nanti akan melewati salah satu alam yang namanya alam mahsyar. Ya. Ulama kita mengatakan di alam mahsyar itu nanti matahari dilekatkan dari kepala, kama kada sirepah kasih jaka, yang jelas dekat dari kepala, bisa dibayangkan. Nak kosirepah mani jasa na uwe mata nasoy rede uteke rede. Makanya betul-betul saat itu kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan nasarabita tahu tak gatungnya nama berjamaah di masjid ke saat itu nanti dia renyat cinauneng sehingga dia tidak merasakan pelai. Dia bagaikan berada di ruang yang ber-AC, Masya Allah. Ini makanya bagi kita yang betul-betul beriman, apalagi beriman tentang adanya hari pembalasan di akhirat, perlu terus melakukan perbaikan pada diri kita. Nak pernah ditekuni kemat berjamati, mari kita coba dirapi ke 2024 nanti supaya meningkat ke kehadiran. Meningkat. Jadi kita ini betul-betul banyak mengevaluasi diri supaya ibadah kita bisa lebih bagus dibanding yang lalu-lalu. Termasuk perkara sunat. Jangan disepelekan hal-hal yang sifatnya sunat. Yang penting dalilnya sahih, maka kita maksimalkan usaha untuk melaksanakannya. Satu contoh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa, nak terima dosa karena hukum sunnah namanya, hukum sunnah. Tapi coba agar sanabita salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh malam diki nalinoi lololise di fasisere yang dia keluar lapas semuanya dengan 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Begitu tinggi nilainya. Tapi coba dikembalikan, ditanya pada diri kita sendiri. Sudah adakah rasa menyesal pada diri kita? Posisi berlalu roh tue 2 rakaat sebelum subuh itu berlalu tanpa kita lakukannya. Apakah rasa-rasa menyesal? Itu artinya masih perlu memperbaiki diri. Tapi yang diremi tapi. Makanya kalau kita merujuk kepada Nabi, sahabat-sahabat, sekalipun perkara sunnah, tapi sudah nyata-nyata lebih di sisi dan Nabi kita, sahabat itu memaksimalkan usaha untuk melakukannya. Makanya salah satu contoh sahabat Nabi itu konsisten kasih selena mati. Dia tidak sempat melakukan salat jenazah kepadanya. Ya. Dia berada di tempat lain. Begitu mendengar saudaranya meninggal dunia, nasabah dia kesempatan untuk salat jenazah di tempat itu. Di tempat sana dia lakukan salat gaib. Begitu napepin naro desanya lebih. Apalagi Nabi katakan menyembahnya jenazah itu pahalanya 1 kira. Hal-hal seperti ini hendaknya terus menjadi perhatian kita supaya kita bisa memaksimalkan ibadah yang bisa kita lakukan dengan baik. Dirikin rugi ali konsisten berlalu roh kesempatannya, nah dia tidak dilaksanakan sebuah manusia. Demikian juga halnya boleh jadi masih ada pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Misalnya, jika misalnya kita pernah melayakkan ibadah kepada Allah. Jika misalnya kita sesungguhnya sudah tahu ini dilarang oleh agama, nah dipugau untuk paham. Itu termasuk bagian dari perenungan-perenungan masa lalu kita. Nah, solusinya seperti ini, banyak bertaubat. Bertaubat, as-sahni kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Ini rupa tahu biasa ini. Punya potensi melakukan kesalahan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini punya sifat fujur, cenderung melakukan kesalahan. Makanya tidak ada orang yang bersih dari dosa, dari kesalahan. Tapi yang beruntung yang bisa dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan bermuhasabah
Kita ini usahakan supaya siang malam bertaubat, merenungi kesalahan-kesalahan masa lalu kita, sambil terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seserang wali, karena terlanjur kita pernah melakukan hal itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu kita lakukan setiap hari, siang malam. Perbanyak istighfar dengan penuh perasaan. Jangan hanya istighfar banyak di mulut tapi tidak ada yang terasa di hati. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, hati ini betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memaafkan, mengampuni semua kesalahan. Kita memohon, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Efwa ini puaku maserwa dampe tapu jatah tatul bilang dampengi ada penang apa ada penang. Kita selalu minta itu. Bahkan ketika kita salat, Nabi menuntun kita, ia rodi sujud baca purta. Sesudah membaca doa sujud, naloranya nagita ilawo dipuamu ilawo. Salah satu yang Nabi suruh minta, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Puang, karimai taubatku sebagai taubatan nasuha sebelum ku mati. Jadi siang malam ini kita selalu memohon pengampunan dari Allah atas semua kesalahan kita. Lebih dipertegas lagi ketika kita sujud, di sujud terakhir pada saat kita salat, kita memohon khusus, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Puang, karimi taubatku sebagai taubatan nasuha sebelum ku mati. Insyaallah Allah akan ampuni dosa kita. Apalagi Nabi katakan, lau balagat dzunubaka nanas sama summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya rumahku, seandainya kesalahan dosana falaloega penuh palahna naik kesibukanai, tapi betul-betul taubatan nasuha, ditinggalkan semua perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya tidak suka. Najidini kirona tekuniki, apa yang Allah dan Rasulnya suka. Agar nasanabita diampuni dosanya tanpa perhitungan sedikit pun juga. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan, mantab wa amana wa amila amalan sholihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, imannya betul-betul iman yang baik, ya. Wa amila amalan sholihah, nasambai kiro kesalahan-kesalahan masa lalunya dengan kebaikan, dihiasi dirinya dengan kesalehan, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan mendaur ulang kesalahannya dari kebaikan semuanya. Begitulah cara Allah mengampuni dan menyayangi hambanya. Jadi saudaraku, kaum muslim dan muslimat, mari kita bermuhasabah supaya kita banyak bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan dan banyak melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan daripada ibadah yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang terbaik. Nakcapuri mana terese. Salam aman matul tujah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.